Nah, saya fitnah apa? Saya belajar, saya tidak pernah mengkafirkan Ahlussunnah. Kami menyatakan kamu yang fitnah barusan. Kamu fitnah. Jadi Kiki, memang saya ngerti antara ajaran Kristen dengan Syiah memang itu saya paham. Kalian memang klop, ya. Kalian memang klop. Antara Syiah dengan Kristen itu memang klop. Saya ngerti, Bung. Jadi nggak usah dialog dengan saya. Sekarang coba kamu dialog dengan teman-teman Kristen. Saya ingin tahu sejauh mana orang Syiah ini bisa kami dialog pun nggak akan ditonton kamu, bro. Kiki udah sering kita dialog. Udah sering kita diskusi di sini baik-baik. Sering kita dialog. Biarpun tetap berbeda, kita bisa diskusi baik-baik tanpa caci maki. Tanpa coba saya ingin tahu. Kita tahu yang caci maki itu siapa? Bang Zuma, kalau mau debat lawan Sofiatul, Bang, jangan lawan kami, Bang. Berani dia nggak berani, lawan saya dia nggak berani, nggak mau dia. Lari dia kalau saya ada. Atau Zuma kalau mau debat memang sama gue kan gue udah tawarkan dari kemarin-kemarin. Jangan debat dengan siapa? Bawah-bawahnya bilang Syiah bukan kafir, Syiah bukan Islam, Syiah kafir. Lah, siapa bilang kayak gitu? Saya katakan kamu itu Syiah, kamu bukan Islam, kamu Syiah. Kan gitu yang saya katakan tadi. Anda dapat kesimpulan itu dari mana? Belajarnya di mana? Barusan saya katakan kepada saudara. Bro Kiki suaranya kecil. Syiah dengan Kristen memang kan rangkulan memang kan. Anda juga bukan Islam. Karena pada dasarnya konsepnya itu ada mirip-miripnya kan gitu. Ya, saya belum pernah lihat ada Syiah berdialog dengan Kristen. Saya nggak pernah lihat sama sekali. Yang Anda bawa berarti bukan agama. Kalau Anda total beda sama sekali dengan ajaran ketuhanan, berarti yang Anda bawa bukan agama. Ya, yang saya tahu tidak pernah saya temukan ada Syiah di Indonesia ini berdialog dengan Kristen. Epistemologi Islam, nggak pernah tahu apa itu ilmu kalam, nggak pernah ngerti apa itu ilmu falsafah. Saya belum pernah melihat ada Syiah yang berdialog dengan Kristen di negara ini, tidak pernah. Kenapa? Karena memang mereka rangkulan. Kan itu. Gue diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Indra Moshe. Terus Bang Juma lanjutin. Ini gue lanjutin ya. Siapa menurut Yesus? Tunggu dulu. Kiki dulu. Saya ingin tahu. Saya mau lihat Syiah ini membantah saudaranya sendiri. Gimana ceritanya dia? Bang Juma. Tanyain ke Syiah ini. Dengan pertanyaan kan Indra Mose dong Pak Kaisar bikin kan? Aja Pak. Mulai panik. Saya barusan saya 2 hari yang lalu udah dapat 2 hari ini barusan membaca 27 pertanyaan yang akan membongkar Syiah. Sudah pelajari Bang Juma. Kemarin ngomong banyak salah-salahnya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah Bang Juma begini. Tanyakan kepada dia apa sih kriteria hadis sahih? Tanyakan Bang Juma. Apa sih kriteria hadis sahih? Amang, naikin BAB dong. BAB naikin. Gue turun ya. Gue mau ada mandi. Gue aja. Gue turun. Oke, di sini ada dia. Oke, ya. BAB. Ini saya sama Bang Juma. Sini sih ya. Sini. Kalau Syiah itu dengan Kristen kan memang dia suka membela yang Kristen karena pada dasarnya mereka ada mirip-miripnya gitu. Bang Kaisar, selamat siang Buah Sulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Iman dia saudaramu dalam kemanusiaan. Apa masalahnya? Oke, berarti nggak jadi lawan Kristen ya. Berarti Syiah lawan Ahlussunnah ini. Syiah lawan Islam. Saya dengan Bang Juma, oke? Jangan bilang kami ngadu domba ya. Gue keluar. Jadi jangan bilang ya. Islam versus Syiah. Hari ini kita Islam versus Syiah. Islam versus Syiah. Benar dulu wakil Ahlussunnah. Ya, Ahlussunnah gua sama Bang Juma. Juga mewakili Ahlussunnah wal Jamaah. Benar? Mewakili betul. Benar? Cinta sama Rasulullah. Yang mana? Mazhab akidahnya apa? Cinta sama Rasulullah. Apa? Biar jelas dulu warnanya. Enggak, ini gue tanya cinta nggak sama Rasulullah? Cinta dong. Kan Allah nggak? Ya. Ini bukan agama biasa, ini apa dia? Syiah juga? Syiah. Itu lah Syiah. Tulisannya udah jelas tuh Syiah. Oke, ngaku bagus tuh. Oke. Di mana kuburannya Bunda Fatimah binti Rasulullah? Jadi kuburan? La Adri, saya tidak tahu. Katanya cinta sama Rasul. Kok nggak tahu kuburan? La Adri, saya tidak tahu. Nggak tahu.
Kayak gitu nggak mau Ya, cinta sama belajar Rasul. nggak bakal tahu. La adri. Cuma satu pertanyaan aja nggak bisa dijawab. Ya, itu Bagi sudah kamu- dijawab itu. Bagi kami Gimana? letak kuburan itu bukan urgensi. Yang urgensinya adalah meneladani Fatimah itu seperti apa. kuburannya Itu yang Bunda penting. Fatimah itu disembunyikan? Ya karena kalian mengkultuskan kuburan. Berbuat Loh, kesyirikan di kuburan. Dari siapa? Kata siapa mengkutuskan kuburan? Terus kenapa kalian keberatan? Apanya yang keberatan? Kenapa keberatan ketika kuburannya disembunyikan? Lah bukan keberatan, ini Ini ditanya. emang kelompok Katanya anti keluarga cinta sama Nabi nih, Rasul. Nah, kalau nggak keberatan Anti kenapa keluarga nanya? Nabi ini, pembenci keluarga Nabi ini. Kalau nggak keberatan kenapa nanya? Ini ngakunya cinta Rasulullah tapi nujah Rasulullah dari belakang, yang kayak gini nih Khawarij. Bagaimana sih cara Anti cinta Ahlul kepada Bait, Rasulullah? anti keluarga Nabi. Anti keluarga Gimana Nabi, sih padahal cara- jelas itu. Gimana sih cara Ayahnya cinta Nabi kepada nanti Rasulullah? dibilang Gimana? masuk neraka, Tidak coba. akan tersesat Nggak selamanya. jelas Islamnya. Al-Quran dan Itrah Ya. Ahlul Bait. Enggak. Tarok tufikum amroin lantadiluhum abada. Al-Quran wa sunnah. Bukan dan Ahlul Al-Quran Bait. dan Sunnah. Ada. Itu Tirmizi nulisnya Al-Quran dan Itrah Ahlul Baitku. Enggak ada riwayat Tirmizi. Itu riwayat Kulaini ya. Nggak pernah baca hadis, nggak pernah baca hadis. Itu riwayat Hadis yang Kulaini. sahih itu Jadi hadis itrati, Tirmizi bukan ini sunati. dipalsukan oleh Kulaini. Macam saya nggak pernah baca Nggak Al-Kafi. pernah baca hadis. Ya ayat Mustaitor Khomeini Indra Moshe tahu Kulaini. nggak di Ya, Bukhari dan Muslim itu 60% itu Indonews. riwayatnya si Ya, Arafido. dibaca Paham nih. nggak? Kau baca dari situs Sebuah apa? perkara yang sangat berharga. Kau baca dari situs apa? Coba saya lihat di atas. Dari Situs siapa? apa? Indra Lah, Moshe ini kemarin tuh Sindonews.com. bicara hadis juga Nanti salah-salah tenang sama aja, gua. Santai aja tuh. Belajar dulu. Jadi makanya dimaklumi belajar aja hadis. deh Indra Mose, Salah karena lagi kuburan kayak gitu. kuburan Hah? imam-imam mereka itu Kita tempat-tempat keluar dari suci Trumpu. menurut mereka. Jadi Ya Ya, kan? maklumi memang saja. betul. Bukan masalah Mereka- tempat suci. mereka beribadah di Katanya kuburan. cinta Rasulullah, tapi kok nggak tahu apa yang Rasulullah pesankan? Gimana sih cara cinta kepada Rasulullah? Gimana cara cinta sih? Ya buktinya Mensucikan kamu kuburan-kuburan sama kayaknya. Rasul. Enggak. Gimana Nggak ada orang Rasul? mensucikan Ya kalau Kalau- kuburan. kalau- nanti kalau- kuburan kalau ini orang-orang juga bilang- kuburan nanti dibom ya kan, kayak ISIS kan kalian ini. Iya. Ih, Nggak siapa tak- yang nggak- ngebom? nggak Kita terbalik bukan, tuh. bukan kelompok ituan. Kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak Nggak seperti kebalik itu. itu. Lo ISIS Ahlussunnah wal Jamaah bukan Syiah. Sama sekali bukan Syiah. ISIS itu tuh nggak ada kaitannya dengan ISIS, bro. Nggak ada kaitannya sama ISIS sekali. itu adalah kelompok Ahlussunnah yang anti dengan kubur, makanya dibom sama mereka. ISIS itu bukan kelompok Ahlus Sunnah tapi Khawarij. Republika, ulama Nah, Syiah dan begitulah Sunni kalau- di Mekah. kalau takia begitu. Kalau takia agama Ulama Kalau takia Syiah nggak dan ngerti, Sunni, Irak, bebas di ngomong Mekah. tanpa Artinya cuma data, dia, kan. takia dia tanya Sekarang gini ya, sekarang gini ya Bang Juma, Bang Juma aneh Bang Juma. Bang Juma Memang. aneh. Ini dalil-dalil. Kita, Iya. kita, Sekarang gini gimana kita dari kemarin disuruh oleh salah Nabi terus Muhammad Indra Moshe. SAW untuk Coba, menyelisih coba, orang-orang coba, yang jadi Syiah 12 pakai imam data nggak kalau Dan dia ternyata malah terkenal. ada. Orang Syiah pakai data kalau ngomong, cari aja tuh sejarahnya tuh. Ini udah banyak Data harus salahnya. palsu buat BAB. apa? Ulama Syiah Indra dan Moshe Sunni kemarin di udah banyak Irak salahnya bertemu di menggunakan Data hadisnya dulu itu loh. Data hadisnya itu yang Ulama menggelikan. Sunni- Ulama Siapa? Sunninya yang mana Palsu-palsuin hadis. dulu? Jangan cuma klaim doang. Ulama Sunninya yang mana dulu? Ya kalian Ya bukan Anda ulama. Sunninya apa? Mana orang Sunninya tahu lah, Anda yang tahu ulama itu ya Salafi, ulama lah. Habi. Ya. Jadi pemahaman Cerita-cerita Syiah itu apa sih memang cerita-cerita sama apa? mirip-mirip dengan Apa? Kristen gitu. Ya, Ali bin betul. Abi Thalib dan para imam yang telah Syiah itu wafat dia hidup tunduk sama kembali Al-Quran, katanya. tunduk sama marjaknya. Jadi dia nggak ngikutin, dia nggak mungkin Ali bin Abi Thalib mencaci, hidup kembali sebelum hari Tuhan-Tuhan kiamat. kalian, Tuhan-Tuhan selain orang Untuk Islam, apa dia mencaci hidup? Muslim. Untuk balas Kenapa? dendam. Karena orang Syiah itu yakin 100% sama Al-Quran. Aduh. Dia Gini, tidak Ali bin yakin Abi yang Thalib masuk nanti ayat hidup yang katanya. melanggar pada ayat yang Hidup lain. kembali Ali bin Abi membantai Thalib. sahabat Habib Gimana Nabi. cara orang Ali bin itu Abi yang Thalib bikin itu Islam? sahabat utama Saudara-saudara yang Nabi. lainnya. Dia ada Kami seorang tidak ahlul Ingin Ingin menyamai Bait, ini, ingin menyamai Nabi Isa. Ahlul Bait Kalian itu sama saja harus menang tahu Al-Quran. bahwa siapa Gimana yang dia sudah Kalian berdomba belajarnya di dalam gimana sih? Islam. Sekarang saya tanya Kok gini, Islam Tubuh menolak Islam itu? itu siapa yang Bukan ada Ahlul Sunni, Bait Anda itu ini. apa sih? Saya tanya Anda dulu bukan Ahlul Bait itu Sunni. apa? Anda Ahlul bukan Bait itu Sunni, apa? karena ulama Anda bukan Sunni dan Syiah itu Sunni. bergandengan Sunni tangan. Saya Ahlul tanya kamu, Bait. Ahlul Ini Bait Anda itu bukan apa sih? Sunni. Ahlul Bait nih, ngaku-ngaku Sunni. Ngaku-ngaku Sunni doang bisanya. bukan ngaku-ngaku Sunni, kita ini orang Islam. Ngaku doang, nggak ada tanda Sunni. Kami mana. Muslim, kami Palsu Islam, Anda. kami bukan Syiah. Paham? Akidahnya apa? Kami Mazhab tidak di pernah Islam mengimani itu ada Ali bin dua. Abi Anda Thalib bukan itu. Sunni juga. Anda bukan Oke. Mana Ahlussunnah ada wal yang Jamaah. Islam?
mazhab Islam itu apa? Kami tidak Islam pernah apa? mengimani Ali bin Abi Thalib dan para imam-imam Syiah akan bangkit kembali. Apa mazhab Anda? Mazhab aja nggak tahu. Mazhab Anda apa? Mazhab Jadi aja nggak tahu. teman-teman Gimana Kristen mau harus menjadi pahami orang Syiah Islam? ini mengimani Ali bin Abi Thalib itu akan bangkit kembali dari Pak kematian. Isar, ini nggak jelas Islamnya apa. Itu menyaingi Yesus loh. Mereka nggak bisa jelasin mazhabnya apa, nggak bisa jelasin mazhab akidahnya apa. Ini Islam awam ini, Islam baru Pokoknya belajar kami ini. di luar Syiah. Intinya itu kami di luar Syiah. Mau kami mazhab apa saja yang penting bukan Syiah. Najis dalalah talibi. Oke. Ahlul Bait. Seperti orang lain. Di dalam Al-Quran itu ada ayatnya. Kalau mereka masih menghina Tuhan kalian, artinya mereka tidak yakin sama Al-Quran dan dia keluar dari Islam. Siapa yang keluar dari Islam? Sampai ngomong-ngomongin Nggak ada Tuhan Islam anti kalian dengan itu Ahlul Bait. dihina-hina karena orang Islam itu Siapa? tunduknya sama Al-Quran. Siapa yang keluar dari Islam? Udah Indra nggak Masya, lu yakin salah-salah dengan dari satu kemarin. Gua kasih Kalau tahu nggak hadis yakin aja dengan lu satu ayat ternyata bagaimana? baru tahu. Dua orang salah. Gua Belajar tanya dulu, Kalau jangan nggak jawab yakin dengan dulu. satu ayat bagaimana? Kalau nggak yakin dengan satu Lu ayat di banyak Al-Quran salah-salahnya, bagaimana? kebanyak saksinya. Ayat yang Saya mana? sih Ayat yang lihatnya mana? Gua nggak yakin. ya pengikut-pengikut Syiah ini banyak itu gara-gara Kalau apa? nggak yakin Gara-gara dengan ini satu ayat kamu di Al-Quran itu hukumnya gara-gara bagaimana? itu sih. Gara-gara Kalau nggak menurut yakin dengan Hawan satu Gimana, ayat di Dindra? Al-Quran itu hukumnya bagaimana? Dinda Indra Mose, Masa orang benar Islam kan? nggak bisa jawab? Masa orang Islam nggak bisa Iya jawab? kan? Masa orang Islam nggak bisa jawab? Jadi mereka Masa orang itu Islam gemar nggak bisa Syiah jawab? adanya di kamu. Masa orang Islam nggak bisa jawab? Orang Islam takut dia jawab depan orang Kristen. Perjelas dulu, jangan ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah di sini. Tidak ada Ahlussunnah. Yang maknanya penting seperti kami Anda. bukan Tidak Syiah. ada Ahlul Bait, ada Ahlussunnah. Agama Kami itu Iya. Nabi Talib. menghina Tuhan-Tuhan Jelas dulu kalian. mazhab Anda. Kalau dia Yang penting kami bukan agama Iya, Taqiyah, kami agama harus- Syiah. Yang penting kami bukan Syiah dan Syiah bukan Akan bangkit, yang bangkit dari kematian. Kurangin bicara. Itulah. Lu ngomong Itulah salah Syiah. terus. Jadi Tunjukin kamu hadis kalau yang ingin ada. meluruskan saya, salah kamu karena Iya, saya gua bukan salah. Syiah, Berarti saya belajar Islam. lagi. Jadi jangan sok-sok pahlawan karena saya tahu agamamu mengajarkan sama dengan agama Kristen. Ada manusia yang mati bangkit dari kematian, itulah agamamu. Apa mazhab Sama akidah dengan Anda? Kristen. Perjelas Kau jangan dulu. samakan dengan Islam, Sunni yang gitu loh. mana Anda? Tidak Saudara ada Sunni Kiki, anti nggak perlu Ahlul kamu Bait. tahu mau Tidak Sunni yang ada mana, yang Sunni penting anti kami Imam bukan Ali. Syiah, Tidak bukan ada agama Sunni anti keluarga Taqiyah, Nabi. bukan agama yang suka Anti kentut kubur, imam, anti paham? keluarga Nabi, online ngaku tahun-tahun Islam. dan bisa baca. Apa Islamnya ini? online. Nggak Nah, jelas. Islam yang suka kentut imam itu bukan Al-Quran Islam melarang namanya, kita itu mencaci Syiah. agama orang lain. Jadi kalau ada yang mencaci agama orang lain, dia sudah tidak Nah, yakin mulai sama kentut Al-Quran. imam. Nah, siapa yang kemudian siapa yang mencaci mencaci? agama orang lain? Saya hanya mengatakan Muhammad agamamu itu itu. sama dengan Nggak Kristen, jelas. mengimani adanya tokoh yang terdiri dari manusia, mati bangkit kembali. Guru ingin Itu di agamamu kan? orang lain. Sahabat Rasulullah kamu Menghina katakan keyakinan bangkit orang lain. sebelum Anda Nabi sebelum Muhammad kiamat. dihina karena Anda Kan cuma lucu. justru Anda yang ingin Nabi Muhammad dihina sama orang. Nih, Jadi fitnah dalam Islam. Anda tidak mewakili Islam sama sekali. ini buktinya Kalau karena ya. Nabi Apa Muhammad urusannya? dihina, ada berdebat, Anda Yang tidak penting mau saya orang. tidak mewakili Syiah, apa urusannya? Yang harus kamu pahami, saudara Kiki, Islam ya Islam, Syiah ya Syiah. Kamu nggak usah kau jadi pahlawan di sini. Islam nggak membutuhkan kamu. Lakum dinukum waliyadin. Orang berilmu itu. Ya, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agama Syiahmu, kami dengan Islam kami. Nabi dia pembawa wahyu, dia tahu. Nggak jelas, nggak ada Islam. Nangis itu aja anti terus sama kalian. Bait. So tahu dia. Inilah kelompok Islam Ali yang bin anti Abi orang Thalib Ahlul Islam itu akan tidak bangkit mulai dari dari kematian, Islam yang ingin menjadi memperbaiki pahlawan. Kalau Wis. dia menghina Tuhan, Kalau Tuhan Yesus orang itu lain, artinya dikatakan dia cuma mematahkan berkoin. salib, Cuma membunuh berkoin. babi, Cuma demi pamor, cuma koin, kalau mencari kalau koin. Semua orang Ali juga bin bisa. Abi Thalib itu Kalau cuma akan bicara membunuh sejarah, siapa? semua orang Abu juga bisa. Bakar, Banyak Umar, nabi, Utsman bin banyak Affan, nabi, kemudian dia Siti nggak Aisyah. bodoh. Kan Lalu mirip dengan teman-teman ajaran Kristen kalian bodoh. ini. Anda nggak jelas Anda apa, nggak jelas, nggak menjelaskan mazhab akidah apa. Ahlul Bait kok Anda Allahu Islam, anti Ali Akbar. bin Abi Thalib. Ingin Anda sesuatu ini pingin sahabat di apa? ini, pingin dikenal sebagai Anda Islam. sahabat. Sorry lah ya, Syiah ya Syiah, beda agama kita. Syiah bukan Oke. Islam. Udah clear. Anda sahabat. Kamu nggak pernah Iya. baca itu fatwa MUI bahwa Syiah itu bukan Islam? Nggak pernah baca Hah? kau? Fatwa MUI. Fatwa Ya. MUI. Mana buktinya? Mana buktinya?
Apa Jangan jahat banyak itu bicara kalau nggak ada bukti. bapaknya di Kelihatan MUI. bodohnya. Nggak ada bukti, nggak usah ngarang Indra Mosi. Indra Mosi lu kebanyakan ngarangnya dari kemarin. Indra Mosi udah banyak salahnya. Nih, Kalau ngarang gini di mana? sedikit, kalau udah banyak Paham salahnya, si A, lebih banyak diam. menurut MUI ini ada di bisa di-download ya. Paham si A menurut Ya. MUI di sini tidak ada sesat tapi hanya waspadaan. Indra Mosi ini tukang hoax. Tidak menyesatkan. Tidak menyesatkan. Ya ampun. Jadi malu saya. Lebih MUI, soal lebih dari MUI. Tahu kalau dia menghina Tuhan kalian lagi ngomongin adalah kelamin segala macam. Jadi malu saya. Kiki ini hadir untuk bela Kristen aja sih, itu sebenarnya. Islam itu tidak ada yang Sebenarnya CCI ini tampil di sini hanya untuk cari simpati dari Kristen supaya banyak pendukungnya di negara ini. Begitu kan Kiki? Ya kan? Anda aja nggak belajar keislaman, Cari simpati nih, nggak ngerti apa itu. cari simpati untuk membasmi umat Islam. Islam tidak mungkin menghina sesembahan agama lain. Karena orang Islam yakin sama Al-Quran. Yang menghina siapa? Siapa yang menghina? Yang mana yang dihinakan? Yang mana? Kalian mau tampil jadi pembela Kristen, cari simpati nih. Indra Mosi Enggak kemarin perlu. bilang bahwa tidak ada. Cari simpati nih. Tidak ada. Ternyata ada dari Al-Sunnah. Ternyata Indra Mosi ini anti dengan hadis Al-Sunnah. Ternyata Indra Mosi ini anti terhadap pengetahuan. Jangan framing hadis yang mana Ali bin Abi Thalib yang sudah wafat itu akan bangkit kembali untuk membunuh Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Aisyah. Sama seperti Nabi Isa ya, sama seperti Yesus. Enggak pakai data, kalau dia pakai data. Kok bisa dalam arti dengan Imam Ali? Kalau Sunnah nggak ada data, cuma katanya. Gak usah ngaku-ngaku Islam lah. Modal katanya doang. Kalau cuma modal Kristen minta maaf, ini Zuma tidak mewakili keislaman sama sekali. Debat besok-besok. hadis palsu karya Lalu kamu yang sibuk Kiki. Saya tidak mewakili Syiah. Kamu gak usah takut. Tidak mewakili Anda tidak mewakili Islam karena Anda Nabi Muhammad. Kamu nggak usah nyindir kami. Saya kan tidak bawa Syiah. Syiah dan Islam itu kan beda, Bung. Anda silakan perjuangkan agama Islam dan Al-Quran beda. Tidak punya Islam basis dan Al-Quran keilmuan, beda. tidak punya asas kompetensi. Ya ahlu sunnah itulah Islam. Tidak Goblok sekali ada sih asas kamu. kompetensi, ada bicara agama. Kau tahu. Ahlu sunnah itulah Ahlu sunnah Islam. itu Manusia mana? itu ya. Apa maksudnya Islam itu menjelaskan? makanya belajar. Buktinya. Islam itu belajar, nggak cuma katanya. Apa akidahnya, Al-Sunnahnya? Nabi Muhammad mengatakan apa sih? Alaikum Apa bisunnati maksud atau Anda? alaikum bisiati? Ngomong aja nggak jelas. Ayo. Alaikum. Apa Al-Sunnah Anda? Apa Una Anda? Alaikum Jangan-jangan bisunati Anda atau alaikum Al-Sunnah bisiati? sewarna dengan ISIS. ISIS juga Nabi Muhammad Al-Sunnah. bilang alaikum bisunnati Data atau ya, alaikum lagi ya. bisunnati. Kalau orang Syiah itu ngomong pakai Gak usah data. ngaku-ngaku. Data apa itu? Data apa? Hadis apa yang kau bawa? Anda ini bicara Hadis apa? Hadis pelangi. Hadis pelangi ya? Indra Mosi. Jadi yang perlu saudara pahami bahwa keyakinan bahwa imam itu sesudah Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ahlu sunnah itu Iya kan? Mungkin ada Islam. Itu kan? Sehingga para khalifah itu dituduh oleh Syiah sebagai oknum yang merampok kepemimpinan dari tangan Ali bin Abi Thalib. Dan itu yang Anda pahami sebagai agama Syiah kan gitu. Iya kan? Ja'fari dan Zaidi. Lalu kemudian kalian Syiah ini meyakini Ali bin Abi Thalib itu yang telah wafat akan bangkit kembali untuk membunuh Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta Siti Aisyah. Kan lucu, gitu loh. Ali bin Abi Thalib diajarkan akan bangkit dari kematian untuk membunuh para sahabat. Agama apa itu? Cukuplah kemudian teman-teman Kristen yang mengatakan ada Nabi bangkit. Kalian jangan ikut-ikutan. Kok Ali bin Abi Thalib bangkit untuk membunuh sahabat-sahabat Nabi? Ajaran dari mana Anda dapatkan itu?
Orang Syiah. Anda meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan para imam itu mengetahui hal-hal yang gaib. Itu ajaran dari mana kalian dapatkan? Sembunyi doang. Ali bin Abi ini ahlul bait Nabi. Enggak ngerti Islam. Dari mana Anda dapatkan itu? Bicara Islam Ya. enggak ada ilmunya. Jadi di dalam iman Islam di dalam rukun Syiah yang pertama itu ada 5 rukun Syiah itu. Oke? Dia bacain Alkitab. Beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, qadar dan qadar. Itu kalian dapatkan ilmu yang seperti itu, yang 5 itu seperti apa? Pertama pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga nubuah, yang keempat imamah, yang kelima hari kebangkitan dan pembalasan. Ini iman kalian, iman Syiah itu seperti itu, sudah jauh daripada ajaran Islam. Ya. Jadi rukun Syiah yang pertama adalah rukun Syiah adalah yang pertama apa? Tauhid. Oke, rukun imannya tauhid. Yang kedua apa? Keadilan. Yang ketiga apa? Kenabian. Ya, iman yang keempat adalah apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan siapa? Kepemimpinan imam. Terus rukun iman yang kelima apa di Syiah itu? Hari kebangkitan. Itu imannya orang Syiah. Nah, rukun Syiah itu, ya, rukun Syiah itu satu sholat, zakat, puasa, haji. Terus yang kelima apa? Perwalian. Cari di dalam Al-Quran itu kata Ahlussunnah tidak ada sama sekali. Rukun Syiah yang kelima itu apa? Perwalian, Bung. Bisa menjelaskan usuluddin Allahu Akbar. Jadi Syiah itu meyakini bahwa Al-Quran yang sekarang ini telah dirubah. Itu Syiah, telah ditambahi, telah dikurangi. Itu pemahaman Syiah. Jadi Syiah dengan Islam itu berbeda. Ya. Yang kedua, Syiah itu meyakini bahwa para sahabat meninggal, sepeninggal sahabat, ulama-ulama Ahlussunnah sepeninggal Rasulullah. Ini pengajaran Syiah ya, teman-teman Islam, coba dengarkan. Teman Islam, Syiah itu konsep imannya, mereka meyakini bahwa para sahabat sepeninggal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Rasulullah itu semuanya murtad. Oke, kecuali ada beberapa orang saja seperti Al-Miqdad, kemudian Abu Zar, kemudian Salman, itu aja. Jadi konsep di dalam Syiah itu mengatakan setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, ya, lalu kemudian di dalam agama Syiah juga itu menggunakan senjata takyid. Dengan cara apa? Kan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Untuk mengapa? Untuk mengelabui. Itulah Syiah. Gitu ya. Jadi umat Islam harus tahu Syiah itu. Syiah itu begitu. Jadi Syiah itu percaya kepada ar-raja'ah. Apa itu ar-raja'ah? Kembalinya roh-roh ke jasad di dunia, masing-masing di dunia sebelum kiamat. Ini pengajaran Syiah seperti itu. Ya, jadi umat Islam itu harus tahu Syiah ini bukan Islam. Syiah ini bukan Islam. Syiah itu bukan Islam. Nah, kemudian Syiah itu teman-teman, supaya teman-teman Kristen tahu untuk membedakan nikah mut'ah. Islam itu tidak mengenal itu. Tapi kalau Syiah nikah mut'ah itu ada. Nikah kontrak di Syiah itu ada. Itu konsep syariah. Itu konsepnya Syiah. Jadi teman-teman harus memahami bahwasanya Syiah itu membolehkan nikah mut'ah. Itulah Syiah. Jadi kalau Anda ingin kawin kontrak, kalau Anda ingin kawin kontrak, silakan pindah ke Syiah. Di Syiah itu jagonya. Kalau kawin kontrak itu di Syiah. Itu hebatnya dia. Ya. Itulah dia. Jadi saya katakan ya, teman-teman Islam, Syiah itu ketika mereka nikah mut'ah itu dibatasi oleh waktu. Itu dibatasi oleh waktu. Sementara kalau Sunni, kalau kita Islam itu nikah tidak dibatasi oleh waktu. Dia nggak punya masa. Kemudian Syiah itu, teman-teman Islam, nikah mut'ah itu berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan oleh akad atau pasak. Itu yang perlu teman-teman Islam tahu. Jadi nikah mut'ah itu tidak berakibat saling mewarisi antara suami istri. Jadi kalau Anda menjadi seorang Syiah, kemudian Anda meninggal, itu tidak ada pewarisan. Sesuai dengan konsep nikah di dalam agama Syiah.
Ya, jadi agama Syiah ini memang itu sebenarnya jauh beda dari pemahaman Islam. Karena kenapa? Mereka sudah memproklamirkan dirinya sebagai agama takiyah. Semuanya takiyah. Itu Syiah. Ngawur ngomongnya. Enggak, itu fakta, supaya umat Islam itu tahu. Kan Anda yang memancing tadi kan? Ngaji gitu Ya, kan Anda yang memancing kan? Saya lagi berdebat dengan saudara kalian Kristen, kamu muncul untuk mendebatkan Sunni, kan begitu. Oke? Nah, jadi Anda harus tahu itu gitu. Nggak bodoh, bukan cuma nyari. Kami nggak peduli dengan data kamu. Kami nggak peduli dengan data kamu. Kamu itu datamu apa? Hadis-hadis apa yang kau gunakan, wahai agama Syiah? Orang Islam kan menghina. Data-data apa yang kau gunakan, wahai Syiah? Data-data fatwanya. Data-data apa itu, wahai Syiah? Simbol-simbol yang diagungkan saudara-saudara agama kita. Ahlussunnah berupa tuduhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hal-hal yang mencederai kehormatannya, bahkan tindakan yang lebih. Nah, lalu kenapa kemudian Anda mengatakan bahwasanya semua sahabat Rasulullah itu murtad setelah Rasul meninggal? Ayo. Mereka berkata tidak memakai data, mereka bukan Islam. Ayo. Nggak jelas ini. Maksudnya apa? Aduh, Kiki. Kamu datang pada saat saya berdebat dengan orang Kristen. Kamu pasang badan. Kenapa kamu pasang badan? Karena sejatinya agamamu itu mirip dengan Kristen. Paham? Lanjut Indra Mose, silakan. Kalian dihinakan, jangan ngaku Islam. Anda bisa menjelaskan Islam karena dia tidak. Loh, kenapa kamu sibuk? Kenapa kami ngaku Islam itu agama kami? Lah kamu apa? Malu-maluin orang kayak lo ngaku Islam. Lah ngapain itu agama saya? Kami mengaku Islam, kamu sendiri malu ngaku Syiah. Kan lucu. Gua dari awal pertama main malu ngaku Syiah, ditanya agamamu apa? Ngapain kau tanya agama? Ngapain kau tanya agama katanya? Malu ngaku Syiah. Kenapa malu ngaku? Yakin sama Al-Quran ngaku Islam. Agama mut'ah. Nikah kontrak. Gak yakin sama Al-Quran. Agama zina. Agama mut'ah. Nikah konspirasi Islam. Memang agamamu Islam, agamamu Syiah itu. Gini aja Bang Suma. Kalau memang Syiah itu diperbolehkan sini, adikmu 2, buat Bang Suma 1, buat saya 1, saya mut'ah 2 hari. Mau kah tidak? Ini kasih adik perempuanmu 2 sini. Kasih Bang Suma. Dasar hewan. Sosokan. Yakin sama ayat Al-Quran aja 2 enggak. hari kita mut'ah Bang. Yakin Al-Quran aja enggak. So tahu mut'ah. Yakin Al-Quran aja enggak. Malu-maluin. Yakin Al-Quran enggak. Tapi so ngaku Islam. Kayak gini malu-maluin. Orang kayak gini nih malu-maluin. Kawan-kawan Kristen ini nih bukan Islam. Orang Islam itu nggak mungkin nggak yakin sama Al-Quran. Ngapain kau bela-bela seakan-akan kau Islam? Ngapain kau bawa Islam? Memang situ Islam. Tuhan dari mana kau tahu? Emang kau Islam? Lu nggak yakin sama ayat itu. Lu nggak yakin. Lah, emang kamu Islam? Emang kamu Islam? Emang kamu Islam? Gua Syiah. Islam, mazhab gua Syiah. Mazhab lu apa? Syiah. Islam. Mana mazhab lu apa? Cuma bisa kayak gitu doang. Syiah itu bukan mazhab. Syiah itu mazhab. Syiah itu bukan mazhab. Mazhab. Nah, mazhab. Syiah itu agama di luar Islam. Makanya belajar ngaji. Lucu. Makanya belajar sama Ustaz. Jangan cuma baca doktrin. Jangan cuma doktrin. Ngaji sama YouTube. Jadi otak lu otak YouTube. Modal YouTube. Sakit hati ya, di Indonesia tidak ada pengikut ya. Sakit ya? Enggak perlu pengikut. Gua enggak jadi sakit pengikut ya? dari awal gua bilang. Bagaimana kalian mau membantah kami kalau jumlahmu hanya 2 orang? Ya enggak masalah, enggak perlu banyak. Karena kebanyakan orang itu hanya mengikuti prasangka mereka, kata Al-Qur'an. Kamu pakai senjata apa? Kamu pakai senjata apa? Enggak pakai senjata apa? Kalian kan memang berencana untuk menghancurkan Sunni kan? Enggak ada. Kamu ingin membunuh kami kan? Loh, kalian kok yang mau menghancurkan Sunni dari dalam karena kalian bukan Sunni. Takia. Syiah itu ingin membunuh orang-orang Sunni itu fakta. Enggak ada. Karena pengikutmu baru 3 orang. Karena pengikutmu baru 3 orang. Makanya kamu itu cari muka ke orang Kristen supaya mereka bela kau nanti nyari koin, nyari pamor. Nanti kau Syiah agama orang lain. Saya kan bawa atas nama Syiah. Saya menghina ataupun tidak itu bukan hak kau. Kau bukan Islam, kau Syiah. Lo juga bukan Islam. Lo bukan Islam. Lo bukan Islam.
Lo bukan Islam. Pingin menunggangi Islam, tapi bukan Islam, kan lucu Lo kau. bukan Islam. Ya, lo yang bukan Islam. Itu Syiah sudah jelas-jelas bukan Islam lo. Lah, lo cari dalam Al-Quran kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah, coba cari. Coba cari dalam Al-Quran kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah. Cari. Oke. Gua tungguin. Artinya ketika Syiah itu mengatakan dirinya itu tidak mengatakan dirinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika meninggal para sahabatnya itu murtad, itu Anda sudah jelas bukan pengikut Rasulullah, kan gitu. Siapa yang ngomongin murtad tadi udah dijelasin bahwa fatwa gimana sih takia lagi. Bisa gua agama takia. Orang nama kamu itu agama takia. Kamu sakit hati memang. Kenapa kamu sakit hati? Kenapa kamu sakit hati ke Islam? Kenapa? Kamu yakin sama Al-Quran, malu-maluin orang Islam. Kenapa kamu sakit hati Islam? ke Islam? Malu-maluin orang Islam, nyari koin. Kenapa kamu itu sakit hati kepada Islam? Kenapa? Malu-maluin. Apa yang menyebabkan kamu sakit hati kepada agama orang Islam? lain itu sudah keluar dari Islam. Kenapa? Apa yang membuat kamu sakit hati kepada agama Islam? Kenapa kamu sakit hati kepada agama Islam? Gua ngebela agama gua. Ada legitimasinya. Nah, kalau kamu bela Syiah ya bela Syiah. Ngapain kenapa kau bawa Islam? Gua nggak ngebela kawan-kawan yang di Kristen menghina. Kau harus bela karena konsep agamamu sama. Tuhan atau Ali bin Abi Thalib akan bangkit sama seperti Yesus bangkit. Syiah dia tidak boleh menghina agama orang lain. Gua belum kau menghina agama lain. Kenapa kau menghina agama Islam kalau begitu? Kenapa kau hina agama Islam? Lo orang kelakuan kamu orang yang malu-maluin Islam. Kelakuan lo jadi menghina agama Islam katanya. Tapi sahabat Rasulullah nggak diakui. Dasar jual-jual dengan agama. Bawa aja agamamu. Bawa aja agamamu. Kamu harus percaya diri dong. Lo nggak ada agama. Percaya diri dong dengan agamamu. Lo nggak ada agama. Lo nggak pakai dalil. Lo nggak pakai data. Cuma ya, kamu percaya diri terhadap agamamu. Nggak usah kau bawa Syiah. Habis itu kau seakan-akan mewakili Islam. Islam tidak butuh Syiah, paham? Ngerti kau? Islam itu ada mazhab. Islam nggak butuh Syiah. Paham kau? Lo ngaku Islam nggak punya mazhab, malu-maluin. Nggak belajar. Nggak apa-apa. Yang penting saya bukan Sunni, bukan Syiah. Yang penting saya bukan Syiah. Belajar makanya belajar. Yang penting saya bukan penganut nikah kontrak. Malu-maluin Islam. Malu-maluin Islam nyari koin. Nikah kontrak nih. Yang memberikan saya koin itu adalah jemaat saya. Dia adalah Islam, bukan Syiah. Ya ampun, koinmu cuma satu, artinya Syiah di Indonesia ini baru 2 ekor. Gua nggak butuh koin. Gua nggak cari koin, kejual ayat. Syiah di Indonesia itu cuma 1 orang. Dengerin ya orang Syiah baru 1 orang. Kalau jamaah saya itu udah banyak. Kau bisa lihat koinnya tuh, koinnya tuh. Koinnya tuh, umat Islam tuh. Kamu Syiah koinnya cuma 1. Gimana itu? Padahal dia bukan. Diam kau, penyembah manusia, diam kau, diam. Saya lagi bantai saudaramu, diam kau Maliki. Maliki kau diam, Maliki. Herdi, diam, kau diam. Saya lagi membantai saudaramu Syiah. Diam. Tanduk setan itu dari penyembah manusia, diam kau, diam. Ngejual ayat dengan harga yang murah. Itu ada ayatnya di Al-Quran. Janganlah jual ayat-ayat jadi Syiah, kamu nggak usah bawa Al-Quran. Dia bukan Islam. Kau jangan tidak usah bawa Al-Quran. Dia bukan Al-Quran, dia bukan Ahlussunnah. Ya, kamu ini aja. Kamu perjuangkan aja agamamu. Ambil aja buat supaya apa? Supaya di Indonesia Syiah itu berkembang gitu loh. Kamu harus perjuangkan agamamu. Oke? Kamu harus perjuangkan agamamu supaya pengikutmu itu semakin banyak di Indonesia supaya kau bisa membunuh kami. Gitu loh. Enggak ada ceritanya Iya, Allah takia. Tujuanmu itu mau membasmi umat Islam di Indonesia ini. Paham kau? Syiah itu di mana-mana terjadi cuma membantai Sunni. Itu Syiah gitu. Cuma tukang fitnah. Iya. Ngomong sakit hati pengikut Syiah di kamu itu sikit. Cuma tukang fitnah. Jual ayat demi koin, jual ayat demi koin. Koinku semakin banyak. Cuma tukang fitnah.
Alhamdulillah. Artinya agama Islam pakai data. Syiah baru dihitung beberapa ekor. Syiah pakai Al-Quran. Jadi Syiah harus nebeng ke Kristen supaya apa? Supaya di Kristen untuk kan gitu. Sayang sekali kami tidak pernah takut sama Syiah. Kami tidak pernah takut kepada Kristen. Dari sejak zaman penjajahan Islam itu tetap kokoh diri sampai hari ini. Jadi kalau Syiah kemudian tampil hanya dengan modal nikah mut'ah, maka Sunni tidak akan berhasil. Paham? Dan bodoh kan? Paham ya? Kan bodohnya. Jadi kalau Syiah paham ya? hanya mengandalkan nikah kontrak, dia tidak akan banyak pengikut. Paham ya? Itu yang perlu Anda pahami. Paham ya? Oke ya? Kawan-kawan Islam yang lain. Jadi teman-teman Islam, ini ada Syiah yang ngaku-ngaku Islam, sekarang lagi ciuman dengan Herdi karena memang agamanya itu mirip. Sama-sama takiyah. Mengajarkan bahwa sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib nanti akan bangkit untuk membunuh sahabat-sahabat yang lain. Kayak mana ceritanya itu ingin membunuh Abu Bakar? Kayak gini, sementara sahabat Nabi ini bukan orang Islam sudah pada meninggal. Ini malu-malu ini. Malu-malu ini. Sunni itu Allahu Akbar. Oke, Saudara Kesar, karena Syiah sudah tidak ada ya, saya pamit di sini sudah mau maghrib. Yang pasti teman-teman harus tahu, teman Kristen, dua agama di atas dunia ini yang mengajarkan tokoh-tokoh mereka akan bangkit hidup kembali itu adalah Kristen dan siapa? Dan Syiah. Cuman bedanya di Syiah itu ada nikah kontrak. Ya, ada nikah kontrak, ada nikah mut'ah namanya. Jadi kalau ada yang ingin nikah kontrak silakan ke agama Syiah. Oke, gitu ya Saudara Kesar. Saya pamit ya, Bang. Thank you ya, sorry. Tunggu, bro. Ya, gimana? Bentar dulu, bro. Tunggu. Ya. Ntar malam kan jadi DM, bro. Nah, ntar dulu. Nih Edis mau nanggapi nih, mungkin ada tanggapan dia. Enggak usah kalian coba nanti lo bisa lah. Enggak usah, Bang. Bentar doang, bro. Enggak usah, Bang. Ini udah maghrib di sini, udah mau azan. Bro. Enggak. Kalau Edis itu suruh aja bicara sama tembok. Oke ya, saya pamit ya. Yo, semangat sore. Bang Kesar, saya menghargai Anda. Bung, sebentar malam kita ketemu. Oke, sip. Ya, gimana sih, bro? Elah, bro. Dis. Ngomong, Dis. Edis. Aduh. Mana dia? Ini moderator kok turunin nggak pakai izin dulu moderator. Tidak ada pemberitahuan. Kepencet tadi gua mau mencet itu tadi biar nggak rame, biar nggak tahu. Gua udah cukup lah, jangan nih mana Muslim masuk banyak Muslim nih karena Syiah nih. Silakan tuh Malikil sama Edis. Mana Muslimnya? Mau ini kurang Muslim satu. Ini dokter ini ya, kalau dokter masih boleh. Kalau tadi KW mah dokter gimana dokter? Siapa? Halo. Sudah maghrib. Tadi saya mau naik sama Gurunda, tapi ini sudah maghrib. Udah maghrib atau mau buat? Wah, Wita juga dong. Iya, Wita juga. Saya selatan. Saya sudah selatan. Sebenarnya dalam hal ini saya tidak membela Syiah. Syiah itu kuat loh, legitimasinya langsung dari Quran. Sunni nggak ada legitimasinya. Janganlah perdebatkan antara Sunni dan Syiah. Bukan, saya bukan mau mancing di air keruh. Ya. Hanya ngasih tahu aja bahwa dalam Quran
Aliun itu ada. Dalam Jalan Quran Ali. tidak ada Sunni dan tidak ada Syiah. Yang dalam Quran itu cuman kalau kita coba buka di mana ya? Surah. Kalau merujuk dari hadis riwayat Ahmad, Muhammad menggagalkan sahabat-sahabatnya zaman dahulu pernah ditentukan masuk surga, dibatalkan karena ketahuan berkhianat. Tidak ada itu, tidak ada. Oh, tidak ada. Bagus. Saya Abu bawakan Bakar, boleh? Umar, Utsman, Ali. Bang Malik. Ada versi dari mana Bang Malik? Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Nomor berapa Bang Malik? Oke, bentar ya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah 116. Kalau Ibnu Majah 116, Muhammad mengatakan bahwa Ali lah yang menjadi penerus, bukan Abbas. Nah, itu yang ditentang oleh Aisyah. Aisyah menunjuk bapaknya. Janganlah, jangan begitu. Enggak. Jangan Saya begitu. hanya menyatakan faktanya, memang begitu. Coba dibuka hadis Ibnu Majah dulu. Tunjukkan data itu kalau ngomong tunjukkan data. Sebelum saya sholat, jadi dari waktu Nabi pada saat pimpin sholat, begitu Nabi misalnya ada najis, langsung beda. Abu Bakar. Memimpin sholat beda. Memimpin sholat bukan untuk meneruskan sebagai khalifah. Yang meneruskan penerusnya adalah Ali. Itu tercatat di dalam hadisnya orang Sunni. Tapi Ibnu Majah 116. Tunggu dulu. Kenapa Ali ikut serta membayat Abu Bakar, membayat Umar, membayat Utsman? Tidak seperti itu kenyataan, hanya pengikutnya yang berkeras kepala. Tidak seperti itu kenyataannya. Oh, ada banyak sejarah yang diselewengkan. Ada kalau di dalam hadis Sunni Muhammad itu mati di pangkuan Aisyah. Tapi sebenarnya itu Muhammad itu mati di pangkuan Ali. Jangan benturkanlah. Bukan, saya bukan mau membenturkan, saya hanya menyatakan sejarah. Sejarahnya ya begitu. Nah, ini kita kasih lihat ya. Ini hadis Ibnu Majah 116. Ini punya Sunni loh. Ini punya Sunni, bukan punya Syiah. Ini hadisnya orang Sunni. Tapi orang Sunni mengakui Ali itu adalah penerus Muhammad. Muhammad bersabda, Ali adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Ali. Tidak ada yang menunaikan kewajibanku kecuali Ali. Nah, kenapa Aisyah membangkang dan Abu Bakar membangkang? Ayo. Ali. Ya, oh dokternya udah pergi. Ya, nggak apa-apa lah. Buat kawan-kawan yang Sunni di bawah, ya ini. Kalau Sunni nggak ada legitimasinya dari Quran. Kalau Ali ada, Syiah ada. Contoh di dalam surah 28 ayat 15. 7 sampai betina 180 ada legitimasinya. Sedangkan Sunni nggak ada, sepeser pun nggak ada. Referensinya dari Quran. Justru yang ada itu Syiah. Karena Syiah itu adalah jalan Ali, jalan yang diridhoi oleh yang pecah-pecah kepala itu yang ada di Al-Qur'an. Gimana? Syiah yang pecah-pecah kepala itu yang ada di Al-Qur'an. Beda lagi kalau tentang ritual ya beda lagi. Tetapi kalau mau merujuk dari Quran, Syiah contoh seperti seorang khalifah itu kan dipilih oleh Allah. Contoh Adam dipilih oleh Allah. Lalu Musa dipilih oleh Allah, Daud dipilih oleh Allah. Nah, penerusnya
Muhammad dipilih oleh Allah. Nah, penerus Muhammad itu harusnya dipilih oleh Allah juga. Kalaupun tidak dipilih oleh Allah, ya ada legitimasinya dari Muhammad. Makanya Muhammad menganggap Ali itu sebagian dari Ahlul Bait. Ketika Aisyah dan Hafsah mau masuk ke dalam area Ahlul Bait, ditolak. Ya, selamat sore semuanya. Fancy dari Google. Selamat sore. Loh, ini suaranya hilang atau apa? Halo, Salam Bukti. Pak Malikil. Tadi seru ya? Seru ya? Ya, shalom, lanjut. Ya, dari Syiah dengan Sunni ya, seru ya. Tapi Pak Juma kayaknya suaranya dia gedein sendiri ya, jadi yang lain-lain tuh mendem ya. Kalau Pak Juma udah ngomong gitu kan, yang kedengaran di mana-mana cuma Pak Juma gitu. Entah apa sebabnya, itu suaranya kenceng sendiri. Kasihan. Ya, Pak Ari. Coba Abang Malik itu debat dengan Abang Suma itu masalah Sunni sama. Sudah bro. Paling tinggi 2 menit cuma debat dengan saya kalau Sunni Syiah. Di Muta kan ada di Al-Quran, dan Quran ini dipakai juga oleh Pak Juma. Kenapa langsung ICU Zuma kalau debat dengan Malikil tentang Sunni ya, Syiah. Pak Malikil, saya kan pernah baca juga tuh di Al-Quran, soal muta juga ada di Al-Quran. Ada, iya. Muta itu tidak pernah dibatalkan di dalam Quran. Itu Syiah. Iya, kalau mau ikuti Quran, Syiah yang benar. Iya, kenapa dia malah nyala-nyalain orang? Ada juga di Qurannya dan dia baca itu juga kok. Iya. Kemarin Karena saya udah bahas orang Sunni ini sudah dinubuatkan oleh Muhammad. Mereka adalah tanduk kekufuran. Tanduk setan itu muncul dari Aisyah. Enggak tahu kan Sunni kan? Coba Abang. Coba dalilnya gimana itu bahwa bahwa Aisyah itu tanduk setan itu. Bagus. Saya suka dengan Islam yang suka belajar, bro. Ya, bagus. Sebentar saya bawakan ya. Ini hadisnya Sunni loh. Kalau saya buka hadis Syiah, langsung kiamat dunia, bro. Ya, mumpung saya belum kaya, mudah-mudahan cepat kiamat buka saja, Bang. Iya, maksudnya kalau saya buka hadisnya Syiah, langsung kiamat dunia. Karena hadisnya orang Syiah itu seram-seram loh. Nah, ini hadis Bukhari 2873. Oke. Nih. Muhammad berdiri menyampaikan khutbah kepada kami, lalu memberi isyarat ke arah tempat tinggal Aisyah. Seraya bersabda, di sana ada fitnah sebanyak 3 kali. Di sanalah, di tempat tinggal Aisyah, di sanalah muncul tanduk setan. Nah, ayo, mau bantah? Itu bukan Aisyah yang punya tanduk. Ini Aisyah. Maksudnya itu yang punya tanduk bukan Aisyah. Nah, ini bukan tanduk, bro. Tetapi memang pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari pengajaran Muhammad yang muncul dari Aisyah. Coba dari depan, tadi saya tak baca. Meskipun saya bukan orang Syiah, asik mengajar orang-orang Sunni karena nggak ada landasannya dari Quran. Jadi asik gitu. Salahnya golongannya. Nggak apa-apa. Itu macam kayak orang bukan pelacur tapi dia selalu duduk dalam pelacur, dia termasuk golongannya macam. Nggak apa-apa, bro. Kalau Yumbor anggapan begitu ya terserah, itu hak Anda. Saya mah bebas. Saya hanya ngasih tahu aja bahwa di Aisyah itu adalah awal muncul tanduk setan. Udah, saya hanya ngasih tahu aja biar you tahu. Riwayat hadis siapa itu? Gimana? Riwayatnya hadis dari siapa itu? Itu Imam Bukhari.
Imam Bukhari. Saya nggak mau bawa hadisnya Syiah. Ini hadis sahih Imam Bukhari itu 2873. Kamu catat. Kalau saya bawa hadis Syiah langsung pingsan kamu, bro. Serius. Kalau hadis Syiah itu kejam benar menghakimi Abu Bakar, Aisyah, Hafsah, Umar, kejam menghakimi mereka. Hadis-hadisnya Syiah itu kejam kali menghakimi Abu Bakar, Aisyah. Bahkan Aisyah itu waduh, udahlah nggak elok dibahasakan. Ini ada lagi nih di bawah nih Haris Asid Ferdi itu halal darahnya, teman. Nah, kalau ini sih aliran apa nih yang menghalalkan darah manusia? Kayak setan aja. Ini kalau aliran apa? 10.000 tahun yang lalu darah mali itu dihalalkan. Ya enggak, ini aliran apa nih Pak? Yang menghalalkan darah manusia. Ini aku bingung Sunni. Mereka nggak bisa bedain ya mana nuansa Tuhan, mana nuansa iblis yang ngomong kayak gini ya. Kalau Sunni memang menghalalkan darah sesama. Gitu ya. Ada ayatnya di ini nih, di mana aku baca di Sahih Muslim kemarin itu ya. Nabi Muhammad mengatakan yang Allah larang untuk membunuhnya hanyalah orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah Rasul dan Allah adalah Tuhan. Ya, saya baca ya. Mungkin ini kali dasar landasan mereka selalu mengatakan bahwa darah itu halal gitu ya. Ini saya baca ya. Ini indikasi ada pengkhianatan dari sahabat-sahabat Muhammad. Ini hadisnya. Tadi yang tanya ini hadis Musnad Ahmad 19602. Kita bacakan ya. Ini ilmu loh. Kalian coba kamu gini aja Bang Maliki. Yo. Coba kamu cerita daripada ngobrol kemana-mana. Coba kamu kan nggak ada yang ngelawan kamu kan. Coba kamu cerita sejarah berdirinya Syiah itu gimana gitu. Berdirinya Syiah itu adalah penerus Muhammad. Ya kan sebelumnya waktu riwayat Nabi Muhammad masih hidup kan belum ada Syiah, Bang. Harus tahu dulu Syiah itu apa. Syiah itu kalau di dalam Quran dari zaman Adam udah ada. Jalan, Syiah itu jalan. Syiah Ali, jalan Ali. Begitu. Syiah Muhammad, jalan Muhammad. Syiah Daud, jalan Daud. Syiah Musa. Itu kan nama itu Bang. Lah iya. Memahaminya sesuai nama dulu. Artinya kalau di dalam kekristenan gini. Kamu pahami dulu secara tekstual. Nah, nanti kalau udah paham tekstualnya, kamu berangkat kepada penafsiran. Nah, penafsiran pun jangan membabi buta. Begitu. Kita baca dulu hadis Musnad Ahmad 19602. Nih. Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya. Bukan Abu Bakar. Muhammad bersabda, akan ditampakkan kepadaku orang-orang menemaniku dan melihatku di telaga. Hingga apabila mereka telah dekat denganku, ternyata mereka diusir dariku. Maka aku bertanya, wahai Robku, sahabatku. Dikatakan, sungguh kamu tidak mengetahui apa yang terjadi sepeninggalmu. Apa yang terjadi sepeninggal Muhammad? Rebutan kekuasaan kan? Cucunya Muhammad itu dipenggal. Salah satunya itu kepalanya ditaruh di baskom, satunya diracuni. Coba itu kalau ada Muhammad. Udah dipenggal juga oleh Muhammad orang yang memenggal itu. Kamu tahu nggak siapa yang memperakasai hal tersebut sehingga cucunya Muhammad dipenggal? Tahu nggak Bro Ali siapa? Coba siapa? Itu makanya Bro belajar sejarah supaya tahu. Kalau you coba siapa kan abang yang belajar sejarah coba. Udah
nanti saya cari lawan bro, karena itu butuh lawan yang mumpuni untuk mendebat itu. Kalau you tidak tahu ya kurang elok Kan sih. saya kan cuman Terdekatnya sahabatku nih yang berkhianat, sahabatku ya. Oke. Ini menurut hadis Sunni loh, bukan hadis Syiah ini hadis Sunni. Ini hadis punya orang Sunni. Nih. Tapi yang saya tahu dulu pernah ada cerita ya kan, masalah cerita gitu, sejarah itu memang ada pengkhianatan itu, tapi pengkhianatan itu dalangnya kan bukan dari Abu Bakar, daripada Utsman, kan bukan daripada itu dalangnya. Kata siapa? Kata siapa? Ya kata dari kamu kalau mau tahu siapa dalangnya, kamu baca Asbabun Nuzul surah Al-Ahzab ayat 28. Coba kamu baca. Baca Asbabun Nuzulnya. Itu. Asbabun Nuzul surah Al-Ahzab ayat 28. Kamu baca Asbabun Nuzulnya. Masalahnya gini Bang, masalahnya ibaratkan kita ini bertengkar kan. Kita kalau bertengkar memang kalau pengakuannya itu memang di antara satunya menyalahkan yang sana menyalahkan sana, kan macam itu. Memang sudah lumrah. Sudah memang biasa. Ini kalau you mau bawa ke logika, bro. Logikanya gini, Muhammad kan seorang pemimpin, dia punya anak dan anaknya itu sangat dikasihi. You tahu nggak? Muhammad itu saking sayangnya kepada Ali, sekalipun Ali berzina, tetap dibela. Itu hadisnya orang Sunni, Tirmizi. Pernah berzina? Bro mau minta datanya? Tuh. Iya, ada. Coba datanya gimana itu? Orang. Minta datanya. Kalau memang Ali berzina, kalau kan riwayat kan Nabi Muhammad kan masih ada kan? Kan sudah kalau masalahnya kalau masalah salah tetap salah, bukan karena keturunan Nabi, bukan. Itu melindungi Ali dari persinahannya, membelanya. Ya, biar kamu juga tahu. Karena kalau saya debat dengan Sunni dengan Syiah, sekalian saya bungkus Sunni dengan Syiahnya. Tetapi saya berdiri pada posisi Syiah dulu. Saya berdiri pada posisi Syiah. Kalau Sunninya udah terkapar, lalu saya bungkus Syiahnya. Begitu bro. Itu trik saya. Saya kasih tahu biar kalian bisa antisipasi. Mana? Coba debat sama Bang Zuma, kasih informasi gimana gitu, biar tahu sejarahnya gimana. Sudah aku bilang, Zuma nggak sampai 2 menit langsung kesurupan bro dia. Jangan gitu kalau belum terjadi. Aduh, aja di YouTube. Karena kalau kawasan saya ini nggak ada Syiah. Memang saya tak mau tahu sejarahnya sih gimana. Bentar ya, saya carikan hadis Muhammad membela Ali. Saksinya 4 orang. Harusnya kalau menurut hukum Islam itu Ali harus dihukum karena 4 orang kan saksinya. Tetapi tidak dihukum karena Ali itu adalah bagian darinya. Itu. Saya lagi cari orang Sunni yang benar-benar paham. Saya meskipun Kalisten, saya mau berdiri pada posisi Syiah, ingin mendebat orang Sunni.
Oh, abang itu Kristen dah. Saya Kalisten, bro. Kalisten. Kalisten itu agama apa, bang? Iya, Kalisten, agama Kalisten. Kalisten bukan Kristen, bang? Bukan, Kalisten, bro. Agama baru. Baru tahu saya itu agama. Kamu kalau mau belajar tentang kitab Syiah banyak, ada kitab. Tapi kamu jangan pernah baca kitab Iyasi. Jangan. Nanti kamu murtad lagi. Nah, ini ya. Kita buka di dalam hadis Tirmizi. Hadis Tirmizi nomornya nomornya 3645. Itu nomornya. Tirmizi 3645. Saya kasih lihat ya. Hadis Sunan Tirmizi ini punya orang Sunni ya, bukan orang Syiah. Tirmizi 3645. Nah, di sini tentang Ali. Selamat sore. Muhammad mengutus sebuah ekspedisi perang untuk mengangkat Ali. Selamat sore. Ya, sore. Selamat sore kembali. Menjelang malam. Nah, bila tersebut perempuan itu bukan istrinya, digauli, sehingga mereka pun mengingkari perbuatan Ali, dan empat sahabat Muhammad mengadakan kesepakatan, dan mereka berkata, bila kita bertemu Muhammad, kita laporkan apa yang diperbuat oleh Ali, dan apabila kaum muslimin kembali dari peperangan, mereka akan menghadap mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Muhammad, lalu mereka pergi ke rumah masing-masing. Maka tatkala ekspedisi perang tersebut telah kembali, mereka menghadap Muhammad. Saya naikin ya. Maka salah seorang dari 4 orang tersebut berdiri sambil berkata, wahai Muhammad, tidakkah Anda mengetahui apa yang diperbuat oleh Ali bin Abu Thalib? Dia telah melakukan begini dan begini. Artinya berzina. Namun Muhammad berpaling darinya. Lalu berdirilah laki-laki yang kedua, seraya mengatakan seperti apa yang dikatakan, namun beliau masih berpaling darinya. Giliran lelaki yang ketiga, dia berdiri sambil mengatakan seperti yang dikatakannya, namun Muhammad tetap berpaling darinya. Lalu berdirilah saksi yang keempat, seraya mengatakan seperti apa yang telah mereka katakan. Maka Muhammad menghadap mukanya dan tampak dari raut wajah Muhammad sangat marah. Beliau bersabda, apa yang kalian inginkan dari Ali? Apa yang kalian inginkan dari Ali? Apa yang kalian inginkan dari Ali? Sungguh, 3 kali ya, sungguh Ali Bro Malikin dariku. udah bisa baca teksnya. Bagian darinya. Dia Bro Malikin udah bisa ngaji, Bro Malikin. Sepeninggalku. Oke? Kenapa? Udah bisa ngaji, Bro Malikin. Kenapa dengan ngaji? Bisa, Bro Malikin, baca teks aslinya, Bro Malikin. Kenapa dengan teks ya benar-benar. Apakah menentukan? Coba. Biar lebih hebat itu, kayak terdengar lebih kayak sutat gitulah, gitu. Iya benar-benar. Coba bro, kalau teks aslinya lagi bro, gitu bro. Makan Arab. Minum kopi bro. Udah minum kopi belum ini? Sudah bro. Anda sudah minum kopi, ngartikan itu enggak? Iya, ini bukan saya yang mengartikan.
Oh, teks aslinya mana, bro? Oh, ini bro, ini kawanku. Coba baca itu. Ini. Coba baca, bro. Coba baca, yang mengerti aja baca, yang mengerti. Coba baca, kan sampean kan ahlinya katanya itu. Loh. Ini yang menerjemahkan bukan Malikil, Pak. Ini orang Islam yang ada di Indonesia. Yang menerjemahkan bukan Malikil, bukan orang Kelesten. Oh, gitu. Bro Malikil orang Kelesten ya? Saya orang Kalisten. Kenapa dibuang aja? Coba baca yang anu tuh yang dari awal rohnya siapa? Mengatakan orang Iya, cara penyampaian penyampaian menyampaikan hadis, bro. Baru Bapak lo mengatakan orang Islam yang menerjemahkan ini bodoh. Wah, hebat lo Bapak. Bro Malikil, Bro Malikil. Udah bisa ngaji, bro. Belajar sama siapa, bro? Memang apa hubungannya dengan ngaji? Ya bro. Emang apa hubungannya? Peranu itu anu sampean. Per biji itu sampean ho sampean. Enggak, syarat seorang mau belajar hadis bukan ngaji, yang penting dia bisa baca. Oh gitu, bro. Ya coba aja baca dari awal, bro. Sudah saya baca dari tadi. Biar kayak sutat gitu lah, bro. Kan yang menerjemahkan ini. Jangan tuh. Gini, bro. Kayak sampean itu kan nanggung, ya jadinya kayak gitu. Akhirnya liar. Kalau Bro Isan menstandarisasi dengan baca-baca Arab, maka akan serta-merta Muhammad jadi gugur jadi nabi, bro. Muhammad kan kagak bisa baca Arab. Kok bisa jadi nabi? Gugur nantinya. Udah masuk ke situ. Tapi beliau kan habisnya dicatat, bro. Gitu loh, bro. Bukan berarti tidak bisa ngomong bahasa Arab, bro. Bro, bukan tak bisa ngomong bahasa Arab, bro. Bukan umi kayak kayak jenengan itu. Gini. Kayak jenengan itu kan cuman di mulutnya aja keluar, bro. Udah, saya kasih akalnya lihat. kan bodoh, bro. Ini saya kasih lihat ya datanya ya, biar bro paham. Ini. Oke, 1, 2, 3 Sirah Nabawiyah. Bentar ya. Kami ini banyak sekali ini. Kawan-kawan kalau ada yang mau DM aja buku Islam ini. Ibnu Hisham. Oke. Ini ya. Nah, ini nama Sirah Nabi Hisham. Jilid 1. Oke. Aku pada terdapat tulisan. Jibril berkata, bacalah. Coba teknya coba. Aku tidak bisa membaca. Jibril mencekik leherku. Coba teks aslinya, Bro Malikil. Teks aslinya dari mencekik dari kalimat mana itu, Bro Malikil? Sirah Nabawi, aku nggak bisa Sirah Nabawi sekarang. Jadi bro, Muhammad tidak bisa baca. Bro, yang mencekik di mana, bro? 1, bro. Pertama, dicekik kedua, dicekik ketiga. Hampir mati. Oh, 3 kali dicekik ya. Mati ya, bro? Mati ya, bro? Hampir mati, kasihan kan? Hampir mati, bro. Iya.
Mana ada kalimat anunya bro, Sirah Nabawinya bro, teks aslinya bro. Nih kawanku nih. Tidak seperti itu bro kitabnya bro. Coba teks aslinya bro, Sirah Nabawi. Ini bisa dikonfirmasi kok bro. Itu kan anu buku bro, simpulnya bro, simpulnya itu bro. Ada. Banyak simpulnya yang biru banyak ini bro. Yang menerjemahkan nih Fadil Bahri LC yang menerjemahkan nih. Nah, oke. Yang penerbitnya ini loh. Orang mana itu tidak kenal lagu Penerbitnya bro. orang Syiah bro, Darul Falah. Orang Syiah bro. Sudah tahu orang Syiah itu loh kontradiksi sama Sunni loh bro. Ada bro, kitab sini malah diambil bro. Bro ini ya, Islam awam. Sedangkan Syiah itu berpaham mujassimah bro. Banyak yang bertentangan bro Malikil. Bro Islam awam ya. Cobalah Sirah Nabawi gak kayak gitu anunya bu, sampulnya warnanya itu bro Malikil. Ada yang tulisan bukan enggak kayak gitu, itu buku di perpustakaan diubah oleh yang ini kan ada desain sampul dijelaskan. Banyak bro. Desain sampul Batavia Kalisten. Itu buku kayak gitu lo dipegang kamu lo Gil. Kemana otak lo Gil? Enggak cerdas kok Gil. Lalu bukumu mana? Mana bukumu? Mana coba? Ini kan judul coba Sirah Nabawinya juga lafalnya itu. An-Nabawiyah li Ibni Hisham. Pengarang Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham Al-Muawiri. Muhakik Said Muhammad Alaham. Nah, penerbit dan Fikir Beirut. Wah, keren ini. Beirut bro. Percetakan Beirut itu bro. Iya, belut. Beirut itu bro, belut apanya kamu bro? Adil Bahri. Aku enggak kenal itu. Enggak kenal itu. Jaya Kapasitas Adil anu itu enggak kenal aku tuh. Desain sampul. Katanya orang Syiah bro. Wah, keren ini bro. Enggak terkeren-keren gitu loh bro. Coba lo bro Malikil. Belajar itu ikro dulu bro Malikil. Mau tak ajari gitu biar terkesan hebat lo bro Malikil ini. Ayo bro, tak ajari ikro ya. Biar sekalian lo sampean tuh mengenal Islam secara tidak sepenggal kayak gitu. Biar gak liar lo akalnya kamu bro Malikil. Ki Ahmad mau naik bro, ganti pemain. Kurang seru. Kurang seru, emang nggak bisa kamu bro teks aslinya bro. Ngakunya cuman paling hebat, paling bisa bedah hadis gitu. Cobalah kalau mau bedah hadis. Pakai ilmunya gitu dari awal yuqalu hadasana gitu. Begitu loh, oke. Gitu loh bro. Bro Isan. Halo bro Kiamat. Kiamat ini Kiamat. Bro, kenapa bro? Tadi sudah ditunjukin literaturnya, bro nggak kasih data banding, tapi bro cuman balik ke Arab kemana? Gini bro kalau misalkan dalam berargumentasi, bro kasih data banding. Katanya Syiah, katanya bro Kiamat. Sedangkan Syiah itu kan banyak yang kontradiksi sama Sunni lo bro Kiamat, gitu lo bro Kiamat. Yang sehat lah kalau mau itu. Kok bisa itu bro? Allahnya satu, tapi kok bisa beda ini? Beda gimana lo bro? Beda-bedaan pemahaman. Otaknya manusia kan banyak bro. Otaknya manusia kan banyak bro. Yang paling beda apa bro? Beda pemahaman. Yang paling aja sama Malikil kan tidak sama otaknya bro gitu bro. Iya.
Jadi maksudnya sama Syiah dengan apa itu bro tadi bro? Syiah dengan Syiah sama Sunni. Ya, Syiah sama Sunni itu yang paling berbeda pemahamannya itu apa? Konsep apa? Doktrin apa? Mulai dari konsep dasarnya bro, banyak. Dari sifat konsep Tuhannya tidak sama gitu. Kalau di Sunni kan banyak kok, mulai dari dasar itu ada. Firman diciptakan atau enggak? Firman diciptakan. Bukan firman Sunni sama Syiah. Dia penganggap itu Bukan, apa namanya? Mujassim ya Bang. Ya. Iya, kebanyakan kalau Syiah itu memujasimakan kayak ya Allah. Allah punya tangan kanan. Kalau di kita tidak ada loh bro katakan. Yang rambut mulai dari akidahnya lo bro tidak sama lo bro. Di Muslim itu kan ada lah katakanlah Muslim dipecah jadi ada pecahan 3 Sunni, Mu'tazilah sama Syiah gitu. Kalau Syiah tidak tahu kami bro, dia tidak paham loh bro. Sunni ke bawah pecah lagi sama jadi madzhabul gamblangnya gitulah. Madzhabul arba itu ya. Ada Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, dipecah lagi ke anu itu banyak lagi. Di Indonesia ini pecah lagi Sunninya. Ada Muhammadiyah, ada Sunni, ada ahli sunnah gitu loh bro. Jadi kalau Mu'tazilah sama Syiah itu loh bro, bukan di kita bro gitu. Berarti kalau bro pakai apa Sirah Nabawiyah apa? Ada loh bro, Sirah Nabawi itu ada bro. Cuman sekarang ini saya, ya maaf, memang kebetulan ada memang Sirah Nabawi itu ada memang. Bilang aja nggak ada bro. Ada bro. Cuman aku ada loh bro, Sirah Nabawi itu memang ada loh bro, Sirah Nabawi ada bro. Versi Syiah. Kan atau versi yang mana? Bro Ihsan, pengikutmu kan sudah 1001 bisa open camp. Coba kasih lihat bukunya mana. Aku nggak pegang data sekarang bro. Bukan data. Gitu loh bro, kita gitu loh bro. Kebetulan ya itu aku udah bisa pegangan bro. Udah bisa open camp ngasih data kitabnya loh bro. Karena saya paham bro, saya ini udah cukup ya ini ya. Jadi kalau debater Sunni itu rata-rata itu cuap-cuap aja, nggak ada pembuktian, nggak ada. Bukan loh bro, kami bukan anu. Ya satu kami bukan debater ya. Data ya, memang anu. Nah, apa ya? Kalau bukan debater, kenapa mengkanter data yang saya bawa? Gini bro, ya memang bukan itu kitabnya loh bro. Bentar. Kalau bro bukan itu bro. Kalau bro itu sampean ya bawa data nggak bisa baca teks aslinya kan lebih parah gitu loh bro. Iya, karena saya percaya orang yang menerjemahkan ini adalah orang Islam. Aku ya bro, kalau aku ya ngajari sampean tuh lo baca teks Arabnya loh bro. Jadi mungkin aku kalau anti terjemahan itu secara tidak langsung mengatakan orang Islam yang menerjemahkan hadis ini, sirah ini adalah orang-orang bodoh. Itu gini. Memang dikhawatirkan loh bro, bodoh ya enggak. Ya bro, kamu tidak punya karya apa-apa, tapi kamu kesurupan dengan narasi terjemahan dari si Fadil Bahri. Ini tidak bisa begitu, kau harus punya karya pembanding. Ini bro, kitabnya yang asli. Bro. Tafsir yang anu itu bukan kayak gitu loh bro. Banyak tulisannya itu bro. Iya bro. Kalau model cuap-cuap anak SD bisa. Oh model cuap-cuap begitu. Sambil bawa data tidak bisa baca kan bro.
Nah, kan yang menerjemahkan orang Islam, bukan Dulu, aku kan cuman gini. Bro, saya lihat itu fobia Aku terjemahan. nggak bisa memberikan Gini, kamu sudah mengatakan gini, kawanku. Kamu sudah mengatakan orang Islam di Indonesia yang menerjemahkan buku-buku ini adalah orang-orang bodoh. Begitu. Bukan loh, bro. Yang ngomong bodoh itu kan loh, bro. Oke, jadi yang bodoh, kamu sebutkan saja yang bodoh yang menerjemahkan atau bro? Enggak. Bukan bodoh gitu. Bro, bukan bodoh gitu loh, bro. Fathil Bahri itu kan memang madhabnya ya, bukan bermadhab. Memang alirannya itu kan gini, Bro Ihsan, kamu dengan Fadli Bahri yang bodoh siapa? Fadli jangan membantah karya Fadli Bahri. Coba tampilkan lo, bro. Ya, coba. Gini, bro mau menghakimi Fadli Bahri, sedeng namanya. Belajar ikro dulu. Kita belajar. Malah tambah parah otaknya sampean itu. Gini loh bro, kamu kalau mau berargumentasi, seenggaknya kasih data pembantu. Itu kalau mau bedah itu ya bedah itu belajar dulu, ikro dulu lah gitu. Katakan kayak TK lo bro Malikin, baru cuaca kayak gitu saya akui sampean. Saya akan tantang, saya akan bawa data juga. Kamu fasih bahasa Arab nggak bro? Bisa ngomong Arab lancar nggak? Sama orang Arab bisa nggak? Kalau bisa nanti kamu bisa dipertemukan sama yang Arab asli biar kamu debat aja sama-sama ngerti Arab bro. Jadi kenapa bro ya kan kamu nuntutnya ini kan bisa ikro bisa baca kan pada intinya cuma bisa baca tapi kan terjemahannya juga baca juga bahasa Arab bro. Enggak, hadis itu kan bahasa Arab, bro. Makulnya Nabi itu ya, isi daunnya Nabi itu kan bahasa Arab. Gitu loh, bro, maksudnya. Biar tambah keren masih bahasa Arab ya, apa enggak? Gitu. Kamu masih bahasa Arab apa enggak, bro? Biar lebih keren aja gitu, Romani. Itu menyampaikan kamu jawab aja, bro. Jadi percuma ya ngomong cuman baca doang, tapi kemudian terjemahannya juga baca. Itu sama aja, bro. Gitu, nggak ada keren-kerennya. Sama belajar di buku, sama belajar di buku. Iya. Kenali diri, asal dirimu itu aja, asal diri itu. Nah, kamu tuh apa itu? Turunnya kamu di dunia tuh apa itu udah cukup. Kenapa ini? Ada apa ini? Datang Reza Kikuk nih. Kenapa? Itu ilmu jiwa itu dia. Oh gitu. Zaman internet sekarang ini bro, itu udah nggak zaman menolak terjemahan. Gitu. Itu metode kuno. Aku kan nanya tadi bro, yang mencekik itu kalimatnya terjemahannya di mana gitu. Sampean kan ndak nunjukin tadi itu. Yang mana makna mencekik itu? Aku kan nanya. Kamu tanya, Pak Malikil bilang itu terjemahannya sudah sesuai gitu. Dia percaya. Nah makanya kalau kamu mau lebih lanjut, kamu tunjukkan ini loh aslinya bukan mencekik. Selesai. Gitu, kamu kalau debat begitu bro. Lagian kan begini bro Ihsan, yang menerjemahkan bukan Malikil Amalak dan bukan Orang Kalisten. Itu yang menerjemahkan orang nanya, bro. Teks asli Arabnya itu yang mencekik itu mana, bro? Jadi bro Ihsan menuduh Fadli Bahri itu menerjemahkan seenak udelnya. Bisa mungkin gitu. Oh, bisa mungkin. Bisa mungkin itu namanya lo manusia bro. Parah ini parah ini bro. Saya jujur ya datanya ya kayak gitu loh bro sampean lo bro. Gini, datanya kalau dari kita bro diambil lo bro. Saya jujur ya katakan coba kali-kali yang ada itu lo bro.
Bro, coba sekali-kali bawa data itu data-data yang memang apa ya? Kita kan mayoritas di sini kan Sunni loh, bro. Kamu kurang jauh mainnya, bro. Bukan sampean, bro. Bukan aku loh, bro. Sampean kurang jauh, setengah-setengah belajarnya loh, bro. Disuruh baca kalimatnya peletot-peletot loh, bro. Nih, saya kasih lihat siapa Fadli Bahri. Nih, saya kasih lihat ya. Siapa Fadil Bahri? Aduh. Nah, Fadil Bahri ini ya, Fadli Bahri. Oke. Bentar ya. Fadil Bahri, biografi. Oke. Malah bahas Fadil Bakri lagi. Lah iya, karena beliau ini orang Islam, bukan orang Kristen. Islam yang gimana loh, bro? Ya Islam Sunni lah, bukan Islam Syiah. Oh gitu loh, bro. Nih. Fadil Bahri, biografi Fadil Bahri. Oke, nih. Putra terbaik Kampar Riau. Wih, keren, men. Nih, Dr. Saiful Bahri. Weh, keren, men. Tapi Syiah, bro. Hah? Tapi Syiah, bro. Sunia, bukan Syiah. Dia Sunia. Gitu loh, bro. Makanya bro, kalau naik ke room seperti ini harus jauh mainnya. Kalau mainnya hanya sejengkal bahaya, bunuh diri. Sampean saja lo tidak jauh lo, bro. Tekaslinya lo seramkan lo, bro. Ngomongnya jauh. Oh, akhirnya lo mana lo, bro. Kalau sampul memalukan dirimu sendiri, bro. Udah. Dia nggak bawa apa-apa, tapi mau judgement orang lain itu memalukan dirinya sendiri sebetulnya. Memang gitu, bro. Kiamat. Belajar lagi, cari data, baru naik, bro. Gitu. Oh gitu. Iya, harus tahu, bro. Belajar lagi, bro. Jangan coba datanya tadi bisa nggak baca, bro Malikil itu? Bawa data. Kamu nggak bisa baca Arab. Kata siapa? Apa, bro? Sudah. Kata siapa, bro? Long bakulnya itu bahasa Arab. Nggak bisa baca tulis. Kamu nggak menerima itu, bro. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Bodohnya Malikil sama Kiamat itu beda, bro. Kalau Nabi itu ini ada, bro. Ada alasannya. Karena takutnya daunnya itu disangka. Malikil itu kan gobloknya kan paten, bro. Nggak bisa baca. Iya, bro. Paten, bro. Kamu baca surah Al-Araf ya, surah nomor 7 ayat 157 sampai 158. Al-Araf. Ini kan akalmu sudah. Ayo. Aku tak ikuti akal gaya pikiranmu sekarang. Baca itu, bro, baca. Al-Araf, coba tampilkan Malikil. Umi itu siapa? Umi itu... Oh ya wis, bacakan ya. Kalau mengikuti akalku ya, kalau mengikuti akalku sampai itu tidak mungkin bisa ngertikan itu. Iya, saya jamin tak gulung-gulung, tak main Google lah. Baca dulu.
Ayo dah, baca dah. Al-Araf coba. Ayo sekarang. 157. Bukan hanya beritahu suratnya, baca dulu. Aku ngikuti akalmu kiamat. Ayo, ayo. Ayo, baca. Ya. Oke ya. Al-Araf. Waduh, panjang kali. Aladina yatabi unna ar-rasula an nabiya al-ummiya aladina yujuna. Coba. Kalimat isim apa kalimat? Kalimat fi'il apa kalimat isim itu? Coba aku nanya aku. Aku mengikuti contohnya kamu sekarang. Oke, aku tanya samamu deh. Aladina itu artinya apa? Coba. Aladina itu artinya apa? Coba. Oh, nanya malah nanya ini. Kamu paham enggak Arab? Saya penasaran. Kamu tanya-tanya. Kamu ngerti nggak Aladina itu artinya apa? Aku Coba. kan nggak bawa data sekarang. Aku kan ngikuti data kamu sekarang. Aladina yaknizu apa-apa kan? Aku udah pegang Al-Quran ini sekarang. Coba Aladina isim fa'il apa isim fi'il itu? Aladina yatabi'una anu terjemahan. Iya, bro, cuman baca, tapi bro paham nggak artinya apa? Kalau pakai terjemahan mah sama aja. Makanya saya tadi bilang begitu, bro. Aladina itu artinya apa? Coba. Aladina itu isim fa'il apa isim fa'il? Coba. Isim fi'il apa isim mana? Kalimat isim itu. Ayo. Apa? Artinya apa? Bro, you hidup jangan coba cari di Google. Bro, kau hidup di dunia jangan buang-buang sia-sia waktumu untuk menghafal Arab tersebut. Kamu harus tahu artinya. Hafal, bro. Putra siapa ini? Bukan menghafal, bro. Mending bro, kau piara ini kambing, kerbau. Gede dijual jadi duit. Lucu bro Marikil itu bahasa saya kadang ditanya berpuji itu malah kalau jual ya bro. Jadi di Umi itu apa? Umi itu pintar. Umi itu apa? Umi itu gelar. Bodoh Umi itu nggak bisa nulis, bro. Bisa baca nggak? Memang nanti itu nggak nulis, bro. Nggak bisa nulis, bisa baca nggak? Kalau baca ya bisa loh, bro. Nah, kalau bisa baca kenapa dicekik? Kalau dia isinya hadisnya itu bahasa Arab loh, bro. Bahasanya loh, ini Balatul Arabiyah loh, bro. Isinya daunnya aja sampean tuh menirukan isi daunnya beliau itu kan tidak bisa, bro. Ini loh logikanya kalau Muhammad bisa baca, ngapain dicekik, kan kurang kerjaan. Loh, yang mencekik itu siapa loh, bro? Kan Jibril yang mencekiknya. Ini pas di Gua Hiro itu loh, bro. Tadi itu loh hadisnya itu loh, bro. Makanya aku nanya ke sampean, karetnya gimana loh, Kil? Coba yang mendikik kalimatnya itu apa loh, Kil? Gitu loh, Malikil. Sampean tuh dari dulu ya ditanya gitu. Arabnya nggak bisa, cuman keluar-keluarnya tuh kelewatan. Nggak habis pikir aku kok ada ya.
Kelewatan sih. Saya kan tidak mengarang cerita. Ini tekstual. Fadli Bahri menulis Muhammad dicekik. Kok saya yang dikatakan kelewatan? Sampai piye? Coba lah kalimat teksnya itu apa mencekik itu. Kalimat teksnya, Arabnya. Kan tanya ke Fadli Bahri. Bro, itu kan kewahyuan itu Malikil. Wahyuan ini di sini maghrib bro Malikil. Sampai dia tidak sholat. Aku mau sholat ntar lagi Malikil. Iya, Malikil. Aku mau sholat dulu ya. Yo wes bro, sholat aja yo, oke. Gitu loh. Kapan-kapan lo Malikil belajar itu. Kalau sampean tuh bisa belajar bahasa Arab, kitab aku tak turunin. Santunya aku ada di anu sekarang belum Malikil. Kalau sampean punya kitab yang asli bro Malikil, kalau saya bisa ngaji. Ayo kita ketemu darah tuh lah. Islam di Indonesia punah bro. Kalau saya bisa bahasa Arab. Serius. Ini nih, Arabnya kanika, bro. Kanika. Ya Allah, Malikil ini ya. Punah, bro. Iya. Para Malikil ini mendahulukan Tuhan. Nggak boleh loh. Ada Tuhan Yesusmu loh, bro. Misi gitu saya loh. kan Aku kalau Malikil, aku masih geli ya. Candaannya aku masih geli ya candaannya Pak Anu itu pendeta Hendritan itu gitu masih geli ya, sampai sekarang nggak dipikir aku loh gitu loh Pak Malikil. Belajar ngaji dulu ya Ikro dulu belajar. Kalau sampai nalim tak keluarin kita paku itu kayak gitu loh Malikil. Nggak ada teknya kalau punya aku apa nggak ada harkatnya Malikil. Kita paku Malikil. Sampai kiamat tadi nanti bro aku buat hostnya, terima kasih sudah dinaikin dan assalamualaikum buat semuanya. Lucu melihat reaksi kawan-kawan Muslim menolak terjemahan. Pikirnya mereka yang menerjemahkan ini orang-orang Kalisten. Parah ya. Halo, salam persaudaraan kiamat, salam kenal. Ya, salam persaudaraan juga, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat, host, salam damai sejahtera, salam toleransi. Ya, kakek. Host, bolehkah atau izinkanlah saya yang hina ini untuk bertanya satu hal kepada Gurunda Malikil? Nggak boleh. Saya mau debat sama Malikil. Bro, jangan ngerokok, bro. Bro TVSI. Oke. Waduh, parah. Sorry. Bro, jangan merokok, bro. Makan kaki babi aja, bro. Sorry. Waduh. Malikil, Gurunda. Ya, Satu pertanyaan saja. Tunjukkan di mana di Bible ayat berapa RW itu halal. Kalau bisa saya kasih sepeda nih. Pakai dalil ya, pakai dalil. Dan Aisyah, ketika beliau sedang sholat, beliau melihat sosok setan, maka beliau menarik dan mencekik setan itu sampai merasakan dingin lidahnya terjulur. Wah, setan dicekik, bro. Bakar Ayasi berkata kepada kami, ketika Muhammad sedang sholat, Muhammad melihat sosok setan. Maka Muhammad menarik dan mencekik setan. Kabur mana dia? Nanti. Dan beristirahat.
Gurunda, pamit dulu ya, mau makan sate babi dulu sebentar. Oke, Oh, oke, iya. oke. Yo. Siap, siap. Makasih, Selamat Bos. makan, bro. Kiamat. Oke. Iya. Yo. Ini turunnya mana ya? Turunnya susah ya? Saya Oh, iki. turunkan, bro, diblokir. Parah. Itu Pak Malikil, itu tadi yang nyekik setan itu Muhammad. Pak Malikil. Oh, nggak monitor ya. Halo. Ya, ya, bro. Halo, bro. Ya, halo. Itu yang nyekik Ya. setan Muhammad. Salam. Itu. Iya. Hebat ya, bro. Setan Iya. dicekik ya. Oke. Berarti dia saling mencekik-cekian gitu ya sama setan. Saya